Action. Assalamualaikum Pak Sigit, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ini tak pakai kacamata dulu, ben podo. Oke, sedang tidak sibuk ya Pak Sigit hari ini Pak Sigit. Iya Pak, itu tadi ya sibuk, tapi sekarang sudah enggak sih Pak. Tadi banyak pekerjaan Alhamdulillah. juga. Oke, Alhamdulillah jadi bisa sharing dengan Pak Sigit untuk hari ini Pak Sigit. Oh iya Pak, ini ngomong-ngomong mau ngobrolin apa sih Pak? Tok tumben-tumbennya Pak Bambang ini nyamperin saya. Ini di ruang Gimit Pak ya ini Pak. Kita ini Pak. Iya Pak Sigit, jadi sejak kemarin kelihatannya Pak Sigit itu sibuk. Jadi saya mau main ke situ juga sungkan Pak Sigit, jadi kita bisa bertemu di Meet ini aja. Alhamdulillah sudah sangat senang luar biasa bisa diberikan waktu untuk bisa ngobrol dengan Pak Sigit. Iya Pak, mohon maaf ini Pak Bambang ya. Kemarin memang banyak sekali kesibukan dari sekolah, mulai dari MPLS, mulai dari apa itu tugas sekolah dan lain-lain. Ini saya juga punya waktu nih Pak. Gimana Pak? Ayo kita lanjutkan obrolan kita Pak. Kira-kira apa ini Pak topiknya Pak? Ini Pak. Oke, sebelumnya terima kasih sekali Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk kegiatan atau sharing saya pada siang hari ini. Gini Pak Sigit, saya itu akhir-akhir ini galau Pak Sigit. Jadi banyak sekali masalah menurut saya di kelas saya Pak Sigit karena kan baru kenaikan kelas, murid-muridnya baru gitu Pak Sigit. Oh iya. Eh kenapa itu Pak Tok? Gara gara galau itu mungkin ada hal-hal yang membebani pemikiran Pak Bambang ini Pak. Coba Gini ceritakan Pak, Pak. oke Pak Sigit. Gini Pak Sigit, eh, di kelas saya itu ada saat pembelajaran itu kan saya guru SD Pak Sigit, jadi ngajarnya itu dari pagi sekali sampai pulang Pak Sigit. Apalagi saat ini kan Pak Sigit 5 hari kerja, anak-anak itu pulangnya jam 2 lebih gitu Pak Sigit. Jadi eh, saya itu guru kelas 6 itu dari pagi sampai anak-anak pulang itu ya di kelas itu. Terus gini Pak Sigit, di kelas saya itu ada satu anak itu yang bisa dikatakan hiperaktif Pak Sigit. Jadi jual kepada temannya, temannya dia memperhatikan saya mengajar itu diganggu sampai sampai membuat kelas itu gaduh kadang Pak Sigit. Terus yang kedua itu kalau pagi hari itu oke, anak-anak itu masih fokus Pak Sigit, tapi kalau siang sudah di atas jam 11 itu anak-anak itu saat pembelajaran fokusnya kayak hilang itu Pak Sigit. Kayak semangatnya hilang, lentro, ngono Pak Sigit. Terus yang ketiga Pak Sigit, kalau siang itu kadang anak-anak main sendiri itu Pak Sigit. Jadi tidak memperhatikan guru, main asik dengan kegiatan mereka sendiri itu Pak Sigit. Oh gitu ya Pak ya. Jadi eh itu ada anak yang hiperaktif, nakal tuh. Kalau boleh tahu itu laki-laki atau perempuan Pak itu Pak? Laki-laki Pak Sigit. Yo, Oh luar biasa Pak Sigit. Dikandani serangga teknik Pak Sigit kadang ini Pak Sigit. iya Pak. Mau sekarang marah, nanti juga bisa kasus Iya, iya. hukum. Sementara guru juga harus dituntut sabar dan lain sebagainya. Tidak apa-apa Pak. Ya namanya guru kita harus melayani dengan sepenuh hati. Terus Iya itu Pak Sigit. tadi saya mendengar bahwa Pak Bambang itu di jam-jam hampir jam 12 itu anak-anak itu konsentrasi belajarnya menurun ya Pak ya? Enggak Pak Sigit, kalau sudah di atas jam 11 mendekati duhur itu anak-anak itu sudah fokus belajarnya menurun, terus ada yang main sendiri, sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Hanya beberapa anak yang memperhatikan pembelajaran yang saya lakukan itu Pak Sigit. Iya.
Terus sebelum masuk pertanyaan yang ketiga, masih pertanyaan kedua itu, Pak, kira-kira itu anak-anak itu dari rumah itu sarapan enggak, Pak? Atau mungkin dia cuma jajan makanan ringan aja, ciki dan sebagainya, Pak, itu, Pak. Kemarin tuh saya tanya gini Pak Sigit, ada yang sarapan, tapi ada beberapa anak itu yang tidak sarapan Pak Sigit. Katanya ibunya kerja, terus belum masak gitu Pak Sigit. Jadi ada beberapa anak yang belum sarapan. Mungkin karena itu anak-anak itu saat jam-jam siang itu konsentrasinya mulai menurun ya Pak Sigit. Iya, Pak, mungkin karena lapar juga, jadi anak-anaknya itu ya juga ngantuk. Atau mungkin dari sifat, Pak ya, sifat anak itu terkadang itu ya aneh-aneh juga. Sudah gurunya enak, ngajarnya enak, tapi kenyataannya anak itu nggak mau memperhatikan gitu ya. Terus yang ketiga itu anak-anak itu sudah nggak mau memperhatikan gurunya, Pak ya. Itu kira-kira kenapa, Pak Bambang? Bisa diceritakan, Pak Bambang? Iya itu karena kalau pagi itu, tapi pagi sekali ke satu, jam kedua itu masih fokusnya luar biasa Pak Sigit. Terus, tapi juga kurang aktif anaknya itu Pak Sigit, walaupun fokus melihat gurunya, tapi kalau ditunjuk itu kadang meresponnya lama gitu Pak Sigit. Jadi kurang aktif anak-anaknya itu di kelas Pak Sigit, walaupun masih pagi fokus itu Pak Sigit. Apalagi siang, luar biasa sulitnya membuat mereka itu aktif saat pembelajaran Pak Sigit. Iya, Pak. Ya itu juga termasuk tantangan buat Pak Bambang juga ya Iya sebagai Pak Sigit. guru ya. Terus kira-kira dari kejadian tersebut Pak Bambang juga mungkin tertantang itu bagaimana caranya merubah sikap, merubah perilaku anak. Itu punya rencana apa Pak Bambang? Coba Pak. Ini menurut saya Pak Sigit, yang pertama itu saya ingin coba itu memvariasikan nih model terus metode pembelajaran itu divariasi sehingga anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua itu saya mau menggunakan itu Pak Sigit, media pembelajaran yang bervariasi, terus sehingga anak-anak lebih tertarik juga untuk mengikuti pembelajaran. Terus kemarin itu saya lihat di YouTube itu ada game buat World itu Pak Sigit. Itu kelihatannya menarik, itu saya ingin coba Pak Sigit. Nanti saya tayangkan di LCD, terus anak-anak itu eh, evaluasinya lewat situ kok kelihatannya menarik gitu Pak Sigit. Terus yang ketiga, mungkin kalau siang itu sering ice breaking Pak Sigit. Jadi anak-anak itu aktivitas jadi tidak ngantuk, terus semangatnya kembali. Kok menurut saya seperti itu ya Pak Sigit. Oh iya Pak, dilaksanakan aja dulu. Nanti semoga ada perubahan yang positif. Tapi mungkin ada nggak cara yang lain yang bisa Bapak terapkan untuk menambahi cara yang satu 2 3 tadi? Biar nanti biasanya kan apa itu anak-anak juga ya itu kembali lagi kalau ngantuk itu bisa lah digunakan ice breaking atau sebagainya. Mungkin Pak Bambang juga bisa memprogramkan apa yang membuat mereka nanti biar semangat lagi, mungkin tubuhnya harus gimana gitu. Oke Pak Sigit. Kalau terkait itu gini Mas Sigit, ice breaking itu yang sering itu juga membuat mereka semangat. Setelah itu untuk mengatasi tadi Pak Sigit yang anak yang hiperaktif tadi perlu pendampingan khusus Pak Sigit. Jadi sering saya dampingi itu rencananya Pak Sigit. Jadi sering saya dampingi, saya perhatikan itu semoga sikapnya berubah, tidak mengganggu temannya. Terus akan saya buat kelompok Pak Sigit. Jadi kelompok yang heterogen. Jadi saling antar mereka itu saling melengkapi. Yang tidak bisa diajari yang bisa itu seperti itu Pak Sigit. Jadi mereka itu akan lebih nyaman jika diajari oleh temannya daripada diajari gurunya. Jadi saling melengkapi dalam kelompok itu Pak Sigit. Oh iya, berarti bisa menerapkan itu ya Pak ya, menurut Pak Bambang itu tutor sebaya antar teman ya Pak ya, itu bagus sekali Ya, Pak, iya.
Ya, betul itu Pak Sigit. Tutor sebaya antar teman itu kemarin saya pelatihan itu tapi belum saya terapkan Pak Sigit. Itu tutor sebaya antar teman itu hasilnya kalau yang sudah melakukan aksi nyata terkait itu, kemarin ada yang berbagi praktek baik itu hasilnya itu juga luar biasa katanya Pak Sigit. Bisa menerapkan tutor sebaya antar teman itu anak-anak itu jadi nggak canggung kalau yang ngajari temannya itu jadi lebih paham gitu katanya Pak Sigit. Yang sudah testimoni dari saat pelatihan itu Pak Sigit. Oh iya Pak, untuk apa itu rencana ke depannya Pak Bambang itu kira-kira Pak Bambang mau melakukannya itu kapan ini Pak? Ini Pak, saya juga tertarik untuk melihat perkembangan berikutnya nih Pak. Nanti bisa Iya. kabar-kabar hasilnya. Nanti kapan Pak jenengan saged apa itu menerapkan mengimplementasikan perubahan dari tadi model-model pembelajaran panjenengan yang membuat wood wall apa itu terus ice breaking terus tutor sebaya dan lain sebagainya itu Pak. Ini kapan Pak ini Pak rencananya panjenengan Pak? Insya Allah minggu depan atau dalam waktu dekat ini Pak Sigit. Sementara ini saya menyusun modul ajar yang sesuai, yang metode dan modelnya bervariasi. Terus saya juga mencari referensi OS breaking seperti apa ya yang bisa membangkitkan semangat siswa. Terus variasi-variasi ice breaking itu agar lebih menarik gitu. Jadi tidak monoton gitu loh Pak Sigit. Jadi saya harus mencari banyak referensi sehingga siswa itu tertarik setiap hari itu mereka pengen tahu besok Pak Bambang itu kira-kira speakingnya apa ya. Jadi gitu Pak Sigit. Jadi agar siswa itu lebih penasaran dan menarik untuk mengikuti pembelajaran. Tuh, terus media pembelajaran. Tadi Pak Sigit Woodwell tadi kan ternyata kemarin saya lihat itu variasi model gamenya banyak sekali Pak Sigit. Nah itu juga bisa saya lebih belajar banyak lagi mencari referensi agar nantinya itu tadi Pak Sigit gamenya bisa bervariasi terus anak-anak itu tertarik gamenya ini besok gamenya apa ya itu Pak Sigit terus media-medianya kalau sekarang kan media elektronik TIK itu sangat luar biasa anak-anak itu ketertarikannya itu nanti saya bisa memvariasikan itu Pak Sigit jadi ke sekelas bawa LCD, anak-anak itu akan tertarik. Kita mau cari apa bisa. Nanti video-video pembelajarannya apa gitu anak-anak akan lebih tertarik. Wah hari ini kita lihat ini, besok kira-kira Pak Bambang menampilkan apa lagi. Gitu Mas Sigit rencananya itu Mas Sigit. Oh, iya. Jadi setelah tadi Pak Bambang rencananya apa terus nanti untuk minggu ke depan ya Pak nanti Ya, panjenengan insya Allah minggu kabarnya. depan siap Pak Sigit. Iya Pak, semoga apa yang panjenengan rencanakan itu berhasil Pak dan dapat memberi manfaat yang positif khususnya buat panjenengan nanti bisa ada perubahan bagaimana cara mengajarnya dan umumnya bisa membuat dampak positif, pengaruh positif baik pengetahuan, baik apa karakter, baik sikap murid-murid Anda dalam belajar gitu ya Pak. Ada apa itu perkembangan mereka dalam belajar. Moga-moga berhasil Pak nanti Pak. Iya Pak Sigit, saya berharapnya seperti itu Pak Sigit. Nanti setelah saya menerapkan ini saya itu berangan-angan gini Pak Sigit. Saya setelah menerapkan media, model pembelajaran yang menarik ini, seperti yang saya bilang tadi Pak Sigit, siswa itu setiap hari penasaran gitu Pak Sigit. Oh Pak Bambang hari ini yang ditampilkan apa ya? Pak Bambang hari ini membawa media apa ya? Gamenya Pak Bambang hari ini apa ya? Terus speakingnya kira-kira seperti apa ya hari ini? Seperti itu ekspektasi saya Pak Sigit. Jadi anak-anak itu jadi penasaran, akhirnya semangat gitu Pak Sigit dalam pembelajaran. Jadi dengan seperti itu saya itu berharap pelajarannya jadi lebih mudah diterima anak-anak seperti itu Pak Sigit. Jadi nanti mudah-mudahan angan-angan atau ekspektasi saya itu dapat dapat terwujud seperti yang saya harapkan gitu Pak Sigit ya Pak Sigit. Iya, iya Pak. Jadi sudah jelas ya. Jadi Pak Bambang sudah menemukan ide,
terus rencana aksi, juga nanti juga apa itu tindak lanjutnya. Dari obrolan kita ini kurang lebihnya sudah 14 menit ini Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan hari ini Pak antara saya Oke dan Mas. panjenengan itu? Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Sigit telah memotivasi saya untuk menemukan ide-ide baru ini dan memberikan apa ya, peneguhan atau penguatan Mas Sigit kepada saya untuk melakukan aksi-aksi yang nantinya akan saya lakukan itu sangat luar biasa. Terus yang saya pelajari hari ini bagaimana mendesain kelas itu menjadi aktif dan kondusif, terus menarik, membuat siswa itu jadi penasaran, terus akhirnya semangat untuk belajar, sehingga dengan kegiatan-kegiatan tersebut anak-anak bisa dengan mudah menangkap ilmu yang saya sampaikan itu Pak Sigit. Oh iya Pak, iya. Ya terima kasih tentang Bapak mau mempercayai saya jadi coach-nya hari ini. Semoga yang panjenengan rencanakan nanti berhasil Pak ya. Saya nanti tunggu hasilnya, informasinya, perkembangan lebih lanjut untuk bagaimana ini anak-anak ada perubahan apa tidak gitu Pak ya. Oke Pak Sigit, saya juga terima kasih sekali Pak Sigit sudah mau sharing, mau berbagi dengan saya, mau menjadi pendengar yang baik untuk saya. Nanti insya Allah saya akan terapkan dengan maksimal. Terus nanti hasilnya seperti apa, nanti akan saya sharingkan lagi ke Pak Sigit. Terima kasih banyak Pak Sigit sekali lagi atas waktu, terus ilmunya, kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Sigit. Iya sama-sama Pak Bambang. Nanti kita bisa agendakan untuk beberapa minggu ke depan ya kita untuk sharing lagi terkait dengan perubahan dari anak-anak terhadap apa itu pengembangan yang Bapak lakukan itu Pak ya. Ya terima kasih nanti bisa kita sambung kembali Pak. Ini saya berhubung juga tadi sudah di WA sama atasan Pak, ini ada rapat ini Pak. Mohon maaf ya Pak Oke ya. Pak Sigit. Nggih. Oke Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Sigit. Bagaimana Pak Sigit? Baik Pak. Eh Hari ini Pak Bambang longgar nggak? Ada punya waktu yang lebih nggak? Mau ngobrol nih Pak? Oke Pak Sigit, Alhamdulillah hari ini sedang tidak ada pekerjaan, kelas juga sudah selesai. Kalau ingin ngobrol dipersilakan Pak Sigit. Enaknya kita gimana Pak? Di ruang Zoom ini ya ini ya. Kalau biasa Ya, kalau biasanya kita di sekolah kita ngobrolnya secara langsung, kita ngobrolnya lewat ini Pak, Google Meet atau Zoom ini Pak. Google Meet ya Pak ya. iya, Google Meet. Sekali-kali kita manfaatkan teknologi Pak Sigit sama Iya. belajar. Iya gini Pak, ada beberapa Ya, gimana? permasalahan nih Pak saya yang ada di sekolah saya ini. Ini saya ada kendala tentang pembelajaran kepada siswa saya Pak. Anak-anak itu akhir-akhir ini merasa bosen ini Pak. Ini kenapa ya Pak ya? Anak-anak di kelas Pak Sigit itu merasa bosen. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya Pak Sigit? Kok anak-anak itu bosen, malas belajar itu apa penyebab? Kalau menurut Pak Sigit. Biasanya itu saya bercerita terus nyuruh anak itu, ayo kerjakan modulnya, bab ini sampai bab ini, nanti selesai dikumpulkan gitu Pak. Oh gitu ya, cara ngajarnya gitu. Pak Sigit, sekali waktu pernah tidak melihat cara mengajar guru lain di kelas Pak Sigit itu seperti apa Pak Sigit? Pernah sih Pak, mereka itu ada yang bawa apa itu media pembelajaran itu yang dibuat kotak-kotak atau dibuat gambar-gambar itu Pak. Hmm. Terus responnya murid-muridnya Pak Sigit saat ada guru yang mengajar menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, terus membawa peralatan yang beraneka ragam itu responnya murid-murid Pak Sigit bagaimana Pak Sigit? Wah,
Itu kalau saya lihat itu di kelasnya rame Pak, berisik itu. Rame dan Hmm, berisik, tapi kayak itu menyenangkan gitu loh. Jadi saya juga tertarik nih Pak. Ya bentar lagi tak amatin itu terus saya pengen belajar dari guru-guru di sini juga oh gitu. bagaimana membuat biar menarik gitu Pak. Mm-mm. Terus anu Pak Sigit, menurut Pak Sigit eh, dari pengamatan Pak Sigit tentang pembelajaran itu hal apa yang ingin Pak Sigit lakukan untuk mengatasi permasalahan Pak Sigit tadi? Apa ya? Saya tuh benarnya bingung Pak mau ngapain itu. Duh, buntu Pak saya Pak. Hmm, tadi Pak Sigit kan cerita sudah melihat respon anak-anak saat tadi loh Pak Sigit ada guru yang menggunakan media-media itu katanya anak-anak Pak Sigit tertarik. Terus menurut Pak Sigit apa Pak Sigit? Langkah Pak Sigit agar anak-anak itu bisa tertarik tadi loh Pak Sigit. Ya mungkin gini, saya harus buat itu apa tuh media pembelajaran yang menarik seperti teman-teman saya di sini gitu Pak. Oke. Nah, itu bisa dicoba Pak Sigit. Mungkin anu Pak Sigit, ada alternatif lain selain itu Pak Sigit agar anak-anak itu lebih tertarik belajar apalagi belajar TIK itu kan sekarang anak-anak itu sangat gemar sekali tentang teknologi itu. Mungkin ada alternatif lain agar anak-anak semangat belajar gitu Pak Sigit. Iya, mungkin tak tambahin ice breaking atau gimana gitu ya Pak ya, biar anak-anak itu lebih semangat gitu ya Pak ya. Oke. Itu ya bisa dicoba Pak Sigit. Menurut Pak Sigit, saat Pak Sigit nanti menerapkan media pembelajaran, terus em, pembelajaran yang model-modelnya bervariasi, terus tadi ada tambahi ice breaking, itu kira-kira ada kendalanya enggak Pak Sigit nanti saat Pak Sigit menerapkan itu di kelas itu Pak Sigit? Kayaknya nggak terpikir ada kendala Pak ya. Kayaknya lempeng-lempeng saja ini kayaknya Pak ya. Gitu Tinggal ya Pak saya, Sigit. ya tinggal saya Oke, mau apa tidak gitu loh Pak. oke. Jadi ya anu gini Pak Sigit. Pak Sigit itu sudah punya ide yang sangat luar biasa menurut saya. Dan itu bisa dicoba diterapkan Pak Sigit di kelas panjenengan Pak Sigit. Coba menggunakan itu tadi Pak Sigit yang sudah jenengan sebutkan media pembelajarannya menarik, model Se- dan metode pembelajarannya juga bervariasi. Terus Direkod. tadi menggunakan ice breaking agar anak tetap semangat itu mungkin bisa dicoba diterapkan Pak Sigit di kelasnya Pak Sigit itu. Iya Pak, tadi saya juga berpikir seperti itu. Ini mau tak coba ini. Saya besok rencananya mau Rencana membuat media pembelajaran yang ada oke. ada film-filmnya itu ada gambar-gambarnya, ada game-gamenya Ya, gitu, Pak. Kayaknya mereka banyak yang tertarik, Pak. Kan di sini juga anak-anaknya itu kalau melihat video itu, wah, senengnya bukan main, seneng Pak. ya Pak. Mm-mm. Oke. Anak sekarang itu kan gemar pada teknologi, apalagi rasa ingin tahu anak-anak itu kan luar biasa Pak Sigit, apalagi tentang teknologi informatika itu. Jadi coba diterapkan nanti saya dikasih tahu bagaimana hasilnya tentang penerapan yang Pak Sigit lakukan itu ya Pak Sigit. Iya, Pak. Mungkin nanti hasilnya akan sharing ke Pak Bambang. Tapi sebelum itu, eh ini gimana ya, Pak? Supaya anak-anak itu selain media pembelajaran, ice breaking, terus dan yang hal-hal lain itu biar anak-anak lebih fokus itu ada masukan nggak Pak buat saya Pak? Nah tadi Pak Sigit lihat tadi Pak, saat pelajaran guru lain tadi Pak. Responnya anak-anak itu sangat luar biasa. Itu mungkin bisa jadi alternatif juga, Pak. Bagaimana Pak Sigit itu mengajak anak-anak untuk tetap aktif, memancing anak-anak seperti itu yang Pak Sigit ceritakan tadi. Mungkin itu bisa diterapkan juga, Pak Sigit. Iya. Gimana kalau misalkan selain itu saya kasih materi yang mengandung muatan game edukasi no kira-kira gimana Pak ini?
Bisa Wah, luar bisa nggak Pak? biasa itu Pak Sigit, malahan Pak Sigit. Secara anak sekarang kan suka game, sering bermain HP, yang dilihat juga game. Kalau Pak Sigit punya inisiatif seperti itu sangat luar biasa Pak Sigit, pasti repot anak-anak Iya. itu. Padahal membuat game itu kan ada dari Stretch sama Tinker itu loh Pak. Kayaknya anak-anak itu kalau membuat game itu bisa melatih kreativitas mereka Pak. Dan Gitu mungkin ya. bisa seru juga Pak. Iya. Oke, bisa dicoba Pak Sigit. Tapi nanti anak-anak itu ada kendala tidak Pak Sigit saat membuat game itu anak-anak bisa apa enggak ya? Ya pastinya pasti ada kendala. Tapi saya akan eh, belajar dulu dari YouTube itu, terus tak pelajari materinya semuanya. Terus nanti ada tutorialnya cara membuatnya Pak. Yang pertama nanti ada Oh, seperti itu. tutorialnya. Terus Heeh. anak-anak itu nanti biar secara kelompok juga mereka membuat game yang menyenangkan buat kelompoknya, mungkin game tikus makan pisang atau ini. Sementara ini kan belum ada Pak Iya, tikus makan pisang. iya, betul betul. Kucing I- mengejar kecoa atau gitu, atau kucing Iya, kucing terbang makannya apel kayak gitu kan aneh-aneh iya, kayaknya bagus. seru Pak itu. Iya, bagus Pak Sigit, kelihatannya seru, memang seru itu. Nanti Iya, mungkin bisa dicoba ke anak-anak itu Pak Sigit. iya selama ini paradigmanya game itu bagi anak-anak negatif ya Pak ya. Iya, Ya, ini saya akan mencoba berpikir kebalik Pak, berpikir kreatif gitu, menciptakan iya, sesuatu yang inovatif, membuat paradigma yang semula game itu konotasinya negatif menjadi hal yang positif Pak. positif. Kasihan orang tuanya kalau ngasih HP tok cuma dibuat mainan saja ya, kali-kali kita membuat mainan sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Agar anak-anak itu saat megang HP itu ada manfaatnya lebih gitu Pak Sigit. Kalau seperti itu ya. Iya, jadi tak saya rasa itu zaman kita itu bermain itu gak seperti itu, tapi sekarang tuh zamannya tok zaman Ya, HP. Iya, iya Pak itu. nah, betul. Kita sebagai guru harus bisa membaca peluang itu ya Pak Sigit ya. Luar biasa. Terus rencana penerapannya itu kapan Pak Sigit? Rencana penerapan mungkin di pekan depan Pak, minggu minggu ini Pak, minggu kedua ini Pak. Jadi saya mempelajari dari modul dulu, tak kuasai dulu, habis itu nanti saya berbagi praktek kepada anak. Anak nanti tak kasih tutorialnya itu, terus nanti mereka biar membuat sendiri Pak. Jadi nggak saya tentukan harus buat apa. Yang jelas mereka biar kreatif membuat game-game edukasinya sendiri gitu loh Pak. Iya, oke. Bagus Pak Sigit. Nanti Pak Sigit. Kalau sudah diterapkan nanti hasilnya seperti apa nanti saya dikasih tahu Pak Sigit. Saya juga pengen belajar juga itu tentang game-game itu Pak Sigit. Oke Pak, siap. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing berbagi pengalaman Pak ini tentang membuat Iya, game. Ini bisa memang selain buat pelajar ini juga buat gurunya juga eh, lebih asik ini Pak. Jadi buat iya. hiburan juga Pak. Oke. Oke Pak Sigit. Sekarang Pak Sigit. Terus terakhir yang ingin saya tanyakan Pak Sigit, setelah tadi kita mengobrol, kita berbincang-bincang, itu menurut Pak Sigit apa yang sudah Pak Sigit dapatkan Pak Sigit dari obrolan kita tadi Pak Sigit? Iya, dari obrolan kali ini menurut saya obrolan ini sangat berkesan dan bermakna Pak. Ya, jadi saya dapat semangat lagi dari Pak Bambang tentang yang semula itu saya juga bingung ini bagaimana anak-anak ini kok bosen, terus sementara guru-guru yang lain itu di jamnya atau malah rame biduh, tapi kok mengasihkan, sementara di jam saya kok ditanya sudah tahu diam saja, banyak yang diam gitu, yang nggak aktif Iya, itu. Nah, ini pengalamannya dari Pak Bambang Gadap ini saya terbantu Pak, pencerahannya terbantu tentang bagaimana nanti saya bisa membuat rencana untuk
minggu depan Pak, nanti saya akan membuat itu aksi nyatanya itu Pak. Siap. Nanti siap menunggu hasilnya Pak Sigit, Pak. Saya Pak Sigit. Iya, ini masih di 12 menit percakapan kita Pak. Ini kita lanjutkan Pak ini Pak. Siap. Nah, Pak Sigit, gini Pak Sigit. Kalau menurut prediksi ya, prediksinya Pak Sigit eh, terkait obrolan kita tadi, jika diterapkan di kelas itu kemungkinan berhasil membuat anak semangat belajar itu berapa persen Pak Sigit? Terus alasannya seperti apa Pak Sigit? Saya juga ingin tahu ini prediksinya kemungkinannya seperti apa Pak Sigit? Wah, kalau memprediksi itu saya juga harus berpikir yang belum terjadi ya Pak ya. Ya, Kira-kira kalau saya prediksi ya bisa-bisa saja Pak. Mungkin kemungkinan itu 50-50, 50-50 Pak. Jadi antara yang bisa sama yang tidak bisa itu sebanding. Nanti ya. nanti kalau tidak bisa ya akan saya perbaiki di pertemuan kedepannya Pak. Oh gitu ya. Oke. Terus gini Mas Sigit, saat itu nanti tidak atau jika dilaksanakan kurang berhasil gitu, solusinya Pak Sigit seperti apa Pak? Nanti Pak, kira-kira itu Pak. Kalau oh ternyata saya nerapkan ini kok kurang berhasil itu Pak Sigit solusinya seperti apa Pak? Kira-kira aja. Wah, kalau solusinya ya pasti tak cari metode yang baru Pak atau bahan ajar yang baru yang bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak Pak. Tapi sementara yang membuat game seperti ini akan saya lakukan dulu. Ketika nanti belum berhasil, maka saya perbaiki dulu, Pak. Ada rencana tindak lanjutnya sehingga nanti dalam pembelajaran di pekan depan dan pekan depannya lagi ada perbaikan atau perubahan dari sikap perilaku anak terhadap minat belajarnya, Pak. Yang jelas ada peningkatan dari minat belajarnya dulu, Pak, yang saya ingin cari, Pak. Untuk keberhasilan hasil nomor berikutnya, Pak. Yang jelas prioritas saya adalah ketercapaian dari minat belajar mereka supaya yang semula belajarnya itu membosankan menjadi yang happy, menyenangkan dan punya pengalaman buat mereka sehingga mereka bisa tertanam, oh ternyata informatika itu pembelajaran asik ya. Itu, Pak. Oke, oke. Luar biasa anu ide-idenya Pak Sigit itu tinggal nanti diterapkan dan semoga hasilnya nanti maksimal Pak Sigit, anak-anak bisa lebih aktif, bisa semangat belajar ya Pak Sigit. Iya, Pak. Nanti saya pasti minggu depan ini tak aksi nyata, terus hasilnya nanti saya bagikan, Pak. Nanti eh, ini hasilnya kayak seperti ini, Pak. Ini misalnya kalau ada permasalahan, kita coaching lagi ya, Pak ya. Tapi Oke, kalau siap Pak sudah Sigit. berhasil ya kita berbagi berbagi praktek baik saja selama Ya, belajar gitu, Pak ya. saya juga sangat tertarik ini Pak Sigit membuat game ini Pak Sigit. Oke, baiklah Pak Sigit, sudah banyak yang kita obrolkan tadi. Mudah-mudahan kita lusa bisa ketemu membahas hasilnya ini, ya Pak Sigit. Mudah-mudahan yang kita sharing ini bisa bermanfaat untuk Pak Sigit dan untuk saya. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak, atas waktunya hari ini kita bisa berngobrol, melakukan coaching yang asik ini, Pak ya. Ya, semoga nanti pembelajaran saya itu bisa berhasil sesuai yang saya harapkan itu, Pak. Oke, Pak Sigit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Sampai jumpa besok lusa ya, Pak Sigit. Iya, Pak. Sampai jumpa kembali di bukan besok lusa, Pak, tapi minggu depan, Pak. Minggu depan Oh, nanti. minggu depan Iya, minggu siap. depan nanti kita akan ketemu lagi sambil melihat apa hasil pencapaian dari anak ini ada peningkatan apa tidak Oke, gitu, Pak. oke, Pak Sigit siap.
Nggih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.